Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Babah Fahmi akan membahas untuk bisa dibilang memberi tunjuk lah gitu, bahwasanya ada beberapa benda bertuah ataupun mustika gitu kan yang BFC miliki, dan bagaimana prosesnya dan bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara tirakatnya, ada atau tidak gitu kan. BFC akan membahas ini di pencapaian subscriber 20.000 gitu. Proses ini kan ini masih 19.000 sekian, dan target 20.000-nya spesialnya inilah BFC akan menunjukkan beberapa benda bertuah yang BFC miliki dan bagaimana cara mendapatkannya gitu kan. Jadi tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tak salah paham misalnya gitu. Nanti kebanyakan orang kan cuma melihat covernya atau melihat thumbnailnya langsung komen gitu kan, langsung berkata-kata yang tidak semestinya gitu. Jadi untuk menghindarkan kesalahpahaman, tonton video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, kita harus memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa berjumpa di Babah Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang benda-benda yang BFC miliki, ada baiknya BFC menghimbau kembali jika ada yang ingin berkonsultasi, menceritakan masalahnya ataupun keluhannya, bisa melalui DM IG BFC Babah_Fahmi 18. Itu nanti ada di layar, di bawah layar, perhatikan, dilihat, langsung follow dan DM ya. Oke, nah kita lanjut kepada pembahasan tentang benda-benda yang BFC miliki. Tapi ini hanya sebatas memberitahukan, saya bukan berarti mau pamer gitu. Ini banyak orang salah paham, tapi sini enggak, cuman karena ini spesial di perjalanan 20.000 subscriber, BFC akan menunjukkan mulai dari beberapa benda gitu kan. Yang pertama dari mulai yang memang saya bukan di sini bukan berarti BFC mempunyai ini, BFC selalu menggunakan segala macam, enggak. Nanti pasti beranggapan ada yang syirik dan segala macam, tapi BFC di sini sebatas hobi, juga mengoleksi gitu teman ya, nggak banyak gitu kan. Karena BFC karakternya, modelnya nggak mau membeli ataupun memahari dari orang-orang gitu kan. BFC kalau emang ya dia mau datang silakan gitu, tapi kalau emang enggak ya enggak, ataupun dikasih atau apa ya silakan, tapi tengok juga bendanya apakah memang berenergi positif atau negatif gitu kan. Tapi kalau negatif BFC pasti buang ataupun tidak menerima gitu. Tapi kalau memang dia positif ya BFC, kalau ada rasa tertarik juga BFC pasti mau gitu. Dan di sini kita mulai dari mungkin yang sering BFC pakai gitu kan, memang untuk sebagai hiasan di tangan juga, yaitu ini cincin. Cincin ini BFC juga kurang tahu namanya, tapi ini memang kemarin itu dikasih sama paman saya yang berada di kota Jambi.
Pada saat itu juga saya masih usia sekitar 17 atau 18 tahun, saya tidak tahu, masih musim-musim batu awal dulu kan dia dikasihnya, dan saya memang tidak tahu ini ada isinya. Pertama ada khodamnya gitu kan, tapi ini dulu diberi sama ayah saya, dikasih sama ayah saya. Paman saya memberikannya kepada ayah saya ketika ayah saya memang tidak hobi, tidak suka menggunakan hiasan cincin di tangan, maka saya yang memakainya, dan saya ganti cangkangnya. Cangkang awalnya itu yang model ada kayak cengkeramannya di sini gitu, yang ada besinya. Ini sekarang saya ganti yang model kayak gini aja gitu. Dan ini kemarin itu juga sempat menemui saya di dalam mimpi, sosoknya seorang kakek-kakek berpakaian putih, ada menggunakan tongkat juga gitu kan, dan memang dia menempati batu ini gitu. Ya ini, tapi saya juga kurang tahu nih namanya apa, tapi inilah apa namanya, benda batu ini. Ada yang mengatakan badar perak, ada yang mengatakan apa namanya, pancawarna gitu. Saya kurang paham karena saya tidak mengerti hal batu-batuan gitu. Baru terus di sini, ini saya mulai dari sini aja ya. Ini tasbih, tapi ini tasbih bukan benda bertuah yang memang ada khodamnya. Awal ini saya beli di online, cuman katanya ini dari kayu geli asem. Saya tertarik dengan warnanya, suka saya, memang saya pun memang membutuhkannya gitu kan untuk proses zikir. Ya, selesai sholat saya gunakan, saya sering gunakan selesai sholat. Dan kalau memang mau diisi ini bisa, cuman ini saya memang biarkan saja alami. Dan memang katanya kayu geli asem itu diyakini bisa menetralkan energi-energi negatif. Itu awalnya saya senang, dari warnanya juga saya suka ini. Nah, dan memang dari warnanya kayunya itu cantik gitu isinya, saya suka. Maka bahkan saya mau cari tasbih ataupun yang model seperti ini yang dari kayu-kayu yang memang khas gitu, khasnya ada gitu. Tapi saya juga nggak paham dengan kayu ini asli atau enggak, cuman dari keterangan penjualnya asli gitu. Cuman ya udahlah, yang penting saya suka warnanya, dari apa namanya, ada nilai seninya gitu, indah gitu kan. Jadi tasbih ini saya beli, memang saya suka gitu kan. Dan memang kalau memang mau diisi bisa gitu, cuman saya tidak mau gitu, saya biarkan aja alami. Kalau memang pun ada yang mau memasuki ini, nanti bakal ketahuan gitu. Jadi ini yang kedua itu ada tasbih, ini saya sering gunakan nih. Nih tasbih, ini tasbihnya katanya kayunya kayu geli asem. Baru selanjutnya di sini, saya mulai di sini aja. Ini notes ini berisi yang dulu sempat diberikan oleh kakek saya tentang amalan-amalan ataupun apa namanya ya, berbentuk amalan gitu kan. Amalan-amalan di sini ini udah saya perbaharui. Kemarin tuh ada yang lama, cuman udah saya hancur kali, saya perbaharui. Dan saya memang di sini ada beberapa ada beberapa tulisan amalan ya kan. Tapi ini saya saya tulis aja gitu. Kebetulan asal kakek saya bilang, saya langsung ingat. Nah sini ada maaf tulisannya memang agak jelek gitu, karena memang saya pun orangnya kurang hobi menulis. Cuman saya hobi mengarang puisi, tapi saya menulis kurang suka. Nah sini, jadi di sini ada beberapa amalan dan ada beberapa juga kemarin notes ini saya gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat BFC juga. Saya salin kemarin untuk saya buat apa namanya, listnya yang mana saya akan jawab terlebih dahulu. Nah ini blok notesnya ada berisi amal-amalan yang memang dari almarhum kakek saya. Ini saya sisihkan kemari ya supaya enak. Baru yang selanjutnya ini ada singlet atau kaos yang berisi rajahan. Nah di sini ini kaos biasa, cuman ini dirajah oleh almarhum juga dari adik kakek kandung saya. Tapi
ini dulu ada yang memang isinya diberikan kepada seseorang gitu, tapi seseorang itu tidak terlampau meyakini atau tidak terlampau menghiraukan hal-hal seperti ini. Jadi dia, karena dia tahu saya adalah salah satu cucunya juga gitu kan, diserahkan kepada saya, dan saya ya hanya saya simpan gitu. Dan kalau lihat dari rajahannya ini ada pagar diri, ada pengasihan, dan ada penglaris juga. Banyak fungsinya kalau saya lihat dari rajahannya ini. Tapi memang saya hanya sebatas menyimpan, nggak saya gunakan. Nah, ini singlet rajahan seperti ini. Ya mungkin kalau ada yang berminat silahkan gitu kan. Cuman ya saya cuman sebatas menyimpan aja. Ini adalah rajahan-rajahan tulisan Arab yang memang dirangkai sedemikian rupa sehingga terjadilah seperti ini gitu. Dan memang ini saya simpan singlet ini. Oke, ini benda-bendanya gitu kan. Ya tidak banyak sih. Kalau saya suka hiasan juga, itu di dalam rumah ada mandau dari Kalimantan, cuman itu memang sebatas hiasan, memang juga bisa diisi, cuman karena saya keturunan Kalimantan, saya suka dengan hias-hiasan yang berbau seperti benda-benda tajam, maaf cakapnya gitu kan, benda-benda misalnya ukiran hiasan lah gitu kan, yang berbau dengan tradisional gitu. Saya suka, jadi saya pajang. Cuman situ memang nggak berkodam, nggak berenergi, kosong. Jadi cuma tahu ada sahabat BFC yang memang mau memberikan BFC benda-benda khas dari daerahnya, silahkan. BFC menerima dengan ikhlas. Atau ada yang pengen ya kan memberi, ya silahkan. Lalu di sini saya mulai dari ini aja dulu. Ini ada cincin. Cincin ini saya pun juga kurang paham apa namanya, cuman bentuk warnanya itu memang dari, kita lihat dari apa nih namanya, cangkangnya ini adalah besi tua, udah lama nih, ini model zaman dulu ini saya dikasih sama teman saya, dan tapi memang ada energinya, cuman nggak terlampau besar, ada energinya, dan seperti hati, warnanya tuh merah hati ayam gitu, apa iya, hati ayam ya gitu bilangnya warnanya ini. Dan di sini memang ada energinya, tapi itu tidak terlampau keras gitu. Iya, cuman tidak terlampau apa gitu, memang ada sosoknya juga seperti kakek juga gitu di sini, seperti orang tua gitu. Dan ini saya dikasih dulu kemarin dua dikasih sama teman saya gitu kan, teman kantor saya, dan memang yang satunya itu cantik seperti, kalau di set itu kayak ada serat-seratnya, seperti ada apa gitu, serat di dalamnya, cantik memang, kalau orang yang memandangnya pasti suka. Cuman sudah dihuni oleh makhluk alam gaib yang berenergi negatif, seperti ya sosoknya itu seperti siluman ular. Dan situ saya langsung serahkan kembali, dan saya beralasan bahwa dia tidak cocok dengan saya, ada benturan energi. Dan setelah itu dia pun menyerahkannya kepada mertua atau siapalah keluarganya yang memang juga memahami hal-hal spiritual. Ya saya serahkan aja, saya kembalikan. Tapi yang ini karena saya merasakan hal-hal yang tidak terlampau kayaknya baik, positif gitu kan, ya udah saya simpan aja gitu. Di sini ini ada batu cincin juga, cincin lah sama cangkang ini. Nah itu jadi itu udah ada berapa, 1 2 3 4 bener-bener yang ini ya. Baru yang selanjutnya ini, ini juga, ini saya juga nggak tahu nih, ini rajahan juga, ini dari mendiang almarhum kakek saya. Nih ada rajahan, saya juga nggak paham, saya cuma hobi menyimpan karena bagi saya ini unik gitu kan, peninggalan kakek saya. Dan kakek dulu saya banyak juga cincin, batu cincin, cuman tak kemana semua, udah diambil sama
saudara-saudara saya gitu kan. Jadi di sini ada rajahan, dan saya nggak tahu belum apa di sini ada untuk pedagang ya, untuk pelaris ya. Baru ada anti racun, di sini. Jadi saya di sini hanya menunjukkan, bukan mau ngapain-ngapain, saya hanya menunjukkan di spesial 2000 subscriber saya bahwa ada beberapa. Jadi saya gini, hal-hal seperti ini tergantung kita yang memahami seperti apa gitu. Jangan sempat salah paham. Kalau saya cuman mungkin saya simpan, saya tidak pernah menggunakan ini gitu. Saya simpan karena bagi saya ada nilai poin tersendiri lah gitu ya. Di sini juga ada tapi di masa-masa saya berkembang saya juga sempat mencatat-catat loh, misalnya ini kayak gini sini. Ini saya hasil dari melihat di YouTube. Saya nggak cuman sebatas menulis gitu kan, cuman saya pengen tahu gitu, cuman nggak saya kerjakan, nggak saya pernah apa, sebatas pengen tahu aja. Sama kayak sahabat BFC yang lagi berproses sekarang gitu, sama. Tapi di sini ini saya dapatkan dari adik kandung dari kakek saya yang paling kecil, yang paling bungsu, dan dia ini kisah mendapatkan rajahan ini juga banyak kegunaannya kok. Dari penjabaran di sini ada untuk masalah pengobatan juga kan, untuk masalah pembersihan rumah atau penglaris ada juga. Tapi ini kisahnya dia mendapatkan ini adalah dari seorang laki-laki misterius, dia juga nggak tahu siapa. Dan saat itu dia naik angkot, diperhatikan betul-betul sama bapak itu. Setelah diperhatikan dan bapak itu turun, bahkan ongkos nenek saya pun sudah dibayarnya, dan dia menyerahkan ini gitu. Dan nenek saya saat itu merasa aneh, dia berbahasa laki-laki itu jangan dibuka sebelum sampai rumah. Setelah di rumah, nenek saya pun lupa sebetulnya, tengah malam teringat dia, baru dibukanya bahwasanya ada isinya seperti ini. Dan ini adalah hasil fotokopiannya. Dan saat itu dia bilang dia dikasih sama saya, dan syaratnya itu hanya satu buah pisau gitu, sebagai penajamnya bahasanya. Dan saya sih sudah saya perbanyak, mana tahu kan saya ada mungkin suatu saat berguna gitu juga kan. Tapi saya tidak terfokus kemari. Saya tidak fokus kemari, dan memang saya simpan sebagai ya tanda menghargai lah sama nenek saya gitu kan. Nah di sini ini jadi udah ada beberapa, saya hitung ya, 1 2 3 4 5 6 ya hasil up-nya. Baru yang terakhir 6 7 sama ini 7 sama cincin yang di tangan saya. Dan yang terakhir ini ada yang spesial juga. Ini saya dapatkan langsung dari yang memang ada di dalamnya, dan dia mewujud ke sosok manusia dan menyerahkan langsung kepada saya. Tapi saat itu dia menyatakan tidak boleh digunakan untuk yang enggak gitu kan, karena bisa menggoyahkan iman saya juga mungkin gitu kan. Cuman dia berpesan kepada saya jangan digunakan untuk yang buruk, karena sepemahaman saya masalah seperti ini tergantung diri kita gitu, tergantung pada pengendalian diri kita gitu. Dan di sini ada sepasang, dan dia mengatakan adalah kakek itu bilang saat menyerahkan kepada saya itu bahasanya dia bilang mustika lipan. Dan di sini saya ada maaf ya, coba ini kalau memang nampak di sini ya, dia mengatakan adalah mustika lipan. Di sini ada sepasang, kok nampak enggak ya nih? Oke. Nah, jadi ini saya buat tempatnya seperti ini supaya tidak terpisah, dan memang kalau nggak jatuh lah gitu. Ini sempat jatuh, memang dulu sempat jatuh, pulang lagi, kembali lagi dia datang. Saya juga heran, tiba-tiba kok bisa di tempat yang di luar gitu, nggak tahu saya, rupanya dia jatuh.
jatuh balik lagi gitu. Ya memang saya ya, dan semua ini saya dapatkan dengan cara alami gitu, tidak ada penarikan, tidak ada tirakat, tidak ada, memang karena saya orangnya hobi dengan hal-hal yang benda-benda seperti ini, antik lah kita bilang gitu kan, punya nilai tersendiri pada seseorang yang mungkin menyukainya gitu, yang memang hobi kemari, punya nilai tersendiri dia. Tapi saya tidak, modelnya tidak terobsesi, tidak mencari, tidak mau hal yang begini begitu. Saya alami aja gitu, berjalan seperti apa adanya. Malah yang saya dalami itu adalah ilmu-ilmu yang mungkin kita bilang ke arah agama lah gitu istilahnya. Tapi kebanyakan sih banyak kontroversi, salah paham. Cuman sekarang kita sebagai manusia tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, karena kita manusia biasa, tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Ketika kita menyatakan salah kepada seseorang, belum tentu dia salah di hadapan Allah gitu kan. Makanya kita manusia ini cuman bisa mengintrospeksi diri, memperbaiki diri. Jika ada kesalahan, kalau memang ada kekurangan ya kita perbaiki gitu kan. Tapi kita tidak bisa memvonis seseorang itu salah. Oke. Ya, jadi mungkin karena udah habis bendanya, mungkin itulah akhir pada video kali ini, dan lebih kurangnya BFC mohon maaf. Semoga kedepannya BFC bisa menampilkan video-video menarik lainnya, dan terima kasih atas segala dukungan sahabat BFC semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.